Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rina Putrawan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai keamanan sistem informasi dengan materi yang pertama, technical vulnerability. Vulnerability adalah keamanan sistem informasi merujuk pada kelemahan atau celah dalam sistem informasi yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengancam integritas, kerahasiaan, atau ketersediaan data dan sumber daya yang terkait. Berikut ini beberapa jenis kerentanan teknis umum. Yang pertama, kerentanan jaringan. Yang kedua, kerentanan perangkat lunak. Yang ketiga, kerentanan perangkat keras. Yang keempat, kerentanan aplikasi web, dan seterusnya. Itu SQL injection XSS. Sebenarnya SQL injection dan cross-site scripting ini adalah dua jenis serangan yang berbeda dalam konteks aplikasi web. Berikut penjelasannya. Yang pertama, SQL injection terjadi ketika penyerang memasukkan atau menginjeksikan kode SQL yang bahaya dalam input yang dimasukkan untuk dieksekusi oleh basis data. Celah ini muncul ketika aplikasi web tidak memvalidasi atau melarang input pengguna dengan benar sebelum menjalankan query SQL. Sebagai hasilnya, penyerang dapat memanipulasi query SQL yang dijalankan oleh basis data dan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Yang kedua, cross-site scripting adalah serangan yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi web yang memungkinkan penyerang menyisipkan atau menginjeksi kode script berbahaya ke dalam halaman web yang dilihat oleh pengguna. Tujuan utama serangan cross-site scripting adalah menjalankan script yang berbahaya di browser pengguna yang melihat halaman yang terinfeksi. Yang selanjutnya, patch traversar adalah serangan keamanan yang mengeksploitasi celah dalam aplikasi web yang memungkinkan penyerang untuk mengakses file directory di luar yang seharusnya diakses. Serangan ini terjadi ketika aplikasi web tidak memvalidasi atau membatasi input pengguna yang digunakan untuk membangun jalur file atau directory. Untuk melindungi aplikasi web dari serangan patch traversal, beberapa praktik keamanan yang perlu diimplementasikan antara lain. Yang pertama, validasi input. Pastikan bahwa input pengguna yang digunakan tidak mengandung karakter atau pola yang tidak diinginkan. Yang kedua, batasi hak akses. Itu pastikan bahwa aplikasi web dijalankan dengan hak akses terendah yang cukup. Yang ketiga, sandboxing. Gunakan mekanisme sandboxing untuk membatasi aksi file atau directory. Yang keempat, pembaruan keamanan. Yang kelima, gunakan mekanisme pengamanan file. Selanjutnya, command injection adalah serangan keamanan komputer yang memanfaatkan celah dalam sistem untuk menyisipkan dan menjalankan perintah yang tidak sah atau bahaya. Serangan ini terjadi ketika aplikasi atau sistem menerima input dari pengguna tanpa melakukan validasi atau sanitasi yang memadai. Untuk mencegah serangan command injection, berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, escape atau sanitasi karakter khusus yang dapat digunakan untuk menyimpan perintah sistem. Yang kedua, menggunakan parameter terkait atau API yang benar. Yang ketiga, validasi input pengguna. Yang keempat, gunakan library atau framework keamanan yang telah teruji dan memiliki fitur perlindungan terhadap serangan command injection. Selanjutnya, local vulnerability. Logical vulnerability adalah proses penggunaan teknik berbasis perangkat lunak untuk mengotentikasi hak istimewa pengguna pada jaringan atau sistem komputer tertentu. Konsepnya adalah elemen dari area keamanan komputer yang lebih lengkap yang mencakup metode perangkat keras dan perangkat lunak untuk memperoleh terminal atau jaringan. Manfaatnya yaitu kesederhanaan. Pengguna hanya perlu informasi nama pengguna dan kata sandi yang dihafal untuk mengakses sistem. Kelemahannya yaitu oknum pengguna dapat mencuri username dan password untuk merusak sistem. Selanjutnya, value modification. Value modification dikenal sebagai tampering atau data tampering, yang mana jenis serangan yang penyerang secara tidak sah atau mengubah manipulasi nilai data yang diproses oleh satu sistem aplikasi. Contoh serangan value modification meliputi mengubah harga, mengubah status, memodifikasi data pribadi, menyusup kode berbahaya. Langkah hindari value modification: yang pertama, validasi input. Yang kedua, enkripsi data tangan.
Yang ketiga, hak akses otoritas yang tepat. 4, pemantau dan log. Yang kelima, pembaruan perangkat lunak. Penerapan praktik pengembangan perangkat lunak yang aman dan menguji pengamanan yang komprehensif dan membantu mengurangi resiko dari serangan value modification dan lindungi integritas data dalam sistem atau aplikasi. Selanjutnya, privilege escalation adalah cara umum bagi penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem dalam batas keamanan. Penyerang mulai dengan menemukan titik lemah atau celah untuk mendapatkan akses ke sistem. Serangan privilege escalation terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, temukan kerentanan. Yang kedua, buat privilege escalation exploit terkait. Yang ketiga, gunakan exploit pada sistem. Selanjutnya, periksa apakah berhasil mengeksploitasi sistem. Selanjutnya, dapatkan hak istimewa tambahan. Dan cara mencegah serangannya adalah mengubah kata sandi akun administratif secara teratur dan menegakkan kebijaksanaan kata sandi yang kuat. Selanjutnya, user impersonation atau peniruan identitas adalah kelakuan jahat berpura-pura menjadi pengguna atau layanan yang sah untuk mendapatkan akses ke informasi yang dilindungi. Yang perlu dilakukan penyerangan hanyalah mengumpulkan informasi yang cukup tentang pengguna atau layanan yang sah untuk mengelabui orang lain agar berpikir bahwa mereka adalah seperti yang mereka katakan. Cara mengenali serangan penyerang identitas: yang pertama, rasa urgensi. Yang kedua, kerahasiaan. Yang ketiga, permintaan untuk berbagi informasi sensitif. Keempat, alamat email yang dimodifikasi. Yang kelima, email yang ditulis dengan buruk. Keenam, adanya tautan atau lampiran berbahaya. Selanjutnya, false account creation atau pembuatan akun palsu. Adalah tindakan pembuatan akun atau profil online yang menggunakan informasi palsu. Tujuannya adalah untuk melakukan penipuan atau kegiatan ilegal lainnya, serta membuat gangguan atau menyebabkan kebingungan. Masalah yang disebabkan oleh akun palsu: yang pertama, kerusakan reputasi bagi perusahaan, peningkatan biaya untuk mendukung pelanggaran, kesulitan dalam menentukan keaslian ulasan online. 4, penyebaran informasi yang menyesatkan secara online. 5, aktivitas penipuan yang terkait dengan false account. Yang keenam, praktik pemasaran curang. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.